Minal aidin wal faizin teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang dirasa kurang berkarisma. Namanya juga manusia, mohon dimaafkan guys. Lebaran kurang seru tanpa Yeu ya. Maka dari itulah tanpa berlama-lama lagi, inilah King Account. Masih berlokasi di Istana Raja Laut Dalam, Renekton, jenderal terkuat yang dimiliki oleh Raja Laut Dalam sekaligus sosok yang sudah melakukan kudeta kepada bosnya itu, kini sedang memandang rendah Yeu dan teman-temannya. Ungkapnya, para Human serta Poseidon dirasa terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka, sampai-sampai berpikir bisa menang melawan dirinya. Renekton menganggap lawan cuma sekumpulan keroco. Daripada terlalu banyak bercocot-cocot ria, Yeu akan langsung melakukan pembuktian saja. Dalam sekejap mata, Yeu bergerak cepat ke arah Renekton seraya melepaskan sebuah tebasan biasa dengan menggunakan pedang api biru yang terbentuk dari kekuatan Raja Qian. Serangan tersebut memang sanggup dihalau oleh Renekton, namun ikan satu itu tidak menyangka serangan Yeu akan sangat kuat, sampai-sampai bisa membuat tangannya mati rasa, seperti melihat kau pergi bersamanya, Sambo. Apa cik? Tak hanya Yeu, Poseidon juga mulai melakukan pergerakan, bergerak cepat ke arah lawan sambil mempersiapkan dua buah kepalan tinju yang berisikan kekuatan pusaran air di dalamnya. Poseidon akan menunjukkan sedikit kekuatannya kepada musuh yang begitu arogan. Pukulan bertubi-tubi pun terdaratkan, menyebabkan Renekton yang sama sekali tidak mampu membendungnya dibuat terpukul mundur. Tak menyia-nyiakan momentum yang datang, Yeu kembali join, melakukan serangan combo dengan Poseidon. Renekton yang berupaya menahan tiap serangan yang datang menggunakan tombaknya, dibuat terdorong semakin jauh. Dan di saat dia kehilangan pijakannya, combo serangan itu membuat si manusia ikan terhempaskan, menghancurkan pilar-pilar ketika tubuh keras Renekton menubruknya. Dia terus terhempaskan ke arah dinding hingga membuat tubuhnya tertimpa oleh reruntuhan bangunan. Melihat pertarungan yang terjadi, Hilda tidak mengira jika si jenderal yang katanya nomor 1 di bawah Raja Laut Dalam ternyata nggak ada apa-apanya toh. Padahal sebelumnya dia pikir Renekton itu entitas yang cukup kuat. Renekton yang masih bisa bertahan kemudian mengangkat puing-puing yang menimpanya. Menggertakkan giginya dengan begitu emosi, dia berkata jika Yeu dan Poseidon akan segera membayar harga dari apa yang baru saja mereka lakukan. Mengambil nafas dalam-dalam, menguatkan otot-otot rahangnya yang mulai kontraksi, Renekton kemudian melepaskan serangan gelombang sonik, menciptakan dentuman gelombang kejut yang frekuensinya hampir tidak bisa ditahan oleh manusia. Suara yang terasa amat sangat tidak nyaman digendang telinga dan bisa membuat indera pendengaran rusak tersebut tidak sanggup ditahan oleh teman-teman Yeu. Jika saja yang melakukannya hanya monster manusia ikan level rendah, mereka bisa menahannya. Tapi Renekton ini merupakan salah satu yang terkuat dari spesies mereka. Efek dari suara gelombang sonik musuh juga membuat mereka seakan-akan itu telah menguras seluruh energi yang terdapat di dalam tubuh masing-masing dari mereka. Tutup kuping pun sama sekali nggak ada gunanya. Yeu yang terkena efeknya juga bisa langsung mengetahui alasan kenapa kekuatan mereka seperti sedang dikuras. Itu karena gelombang tersebut turut menyerang langsung ke dalam otak. Meskipun Yeu masih sanggup untuk menanggungnya, tapi nampaknya tidak teruntuk teman-temannya. Memejamkan mata sesaat, lalu tiba-tiba membuka kedua matanya. Yeu langsung beralih ke akun Void Beastmaster, bentuk Deep Sea Hunter yang disesuaikan untuk berhadapan dengan makhluk laut dalam. Yeu akan mendapatkan beberapa buff ketika berhadapan dengan spesies seperti manusia ikan. Di antara kawan-kawan yang pada saat itu sedang jatuh terduduk terkena efek dari serangan lawan, Yeu membentuk sebuah perisai pelindung yang bekerja untuk menangkal masuknya gelombang sonik, meminta mereka semua untuk merapat dan jangan sampai keluar dari perisai tersebut. Benar saja, ketika mereka semua mendapatkan perlindungan dari perisai Yeu, semua orang bisa kembali bernafas dan bergerak secara normal. Tim Dewi Sejati mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bang MC. Tapi masalahnya, ketika Yeu bergerak, perisai pelindung tersebut akan langsung tiada ketika Yeu meninggalkannya. Dalam kondisi tersebut, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Ya, tentu saja Yeu sudah memperkirakannya. Di antara mereka semua yang ada di sana, ada Poseidon yang sama sekali tidak terkena efek dari gelombang sonik musuh. Maka dari itulah Yeu akan membiarkan Poseidon untuk bergerak dan melakukan serangan penuh kepada musuh, sementara Yeu akan tetap stay di sana dan mempertahankan perisai pelindungnya. Kalau lawannya cuma Renekton sih, Poseidon masih punya kepercayaan diri yang cukup besar untuk bisa mengalahkannya, sekalipun kekuatan si Dewa Laut masih belum kembali ke masa kejayaannya. Dalam sekali lihat Renekton yang ukuran tubuhnya beberapa kali lebih besar daripada si Dewa Laut memang terlihat seperti lebih mendominasi. Energi yang dia pancarkan merambat melalui air di laut dalam. Akan tetapi kendati demikian, Poseidon sama sekali tidak menunjukkan sikap seperti akan kalah oleh musuh satu itu. Setelah berjalan keluar melewati perisai pelindung, dia berhenti melangkah ketika berada tepat di depan musuhnya.
sebelum akhirnya mulai mengumpulkan energi air di sekitar tubuhnya, membentuk sebuah perwujudan lain. Kehadiran kembali sang dewa Poseidon dalam bentuk spirit air. Ini akan menjadi bentuk terkuat Poseidon pada kondisinya saat itu, meskipun terdapat beberapa batasan dalam penggunaannya. Melihat tampilan Poseidon yang jadi sedikit berbeda membuat Renekton merasa cukup tertarik. Dia yang penasaran dengan bentuk Poseidon sekarang tak berlama-lama melepaskan serangan cambuk tentakel cepat ke arahnya. Tak berdiam diri, bentuk spirit Poseidon mengeluarkan sebuah pedang air raksasa, menggunakannya untuk menahan serangan yang ditujukan lawan kepadanya. Tak hanya mampu untuk menahan serangan tersebut, Poseidon juga bahkan sanggup melakukan counter attack, memotong-motong ujung cambuk milik lawan yang coba untuk melilitnya tanpa kesulitan. Dan dalam waktu yang singkat ia bergerak mendekatkan diri kepada musuh, memasuki zona serangan dekat, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk melakukan sebuah tebasan. Akan tetapi Renekton bisa menghalau serangan cepat tersebut, bertahan dengan menggunakan tongkat besi di palunya. Ketika Renekton mengayunkan palu miliknya, Poseidon sesegera mungkin mundur beberapa langkah ke arah belakang. Lalu dia melepaskan serangan jarak jauh, melemparkan tombak Trisula yang berisikan kekuatan sihir spirit dewa air. Beruntung sekali karena Renekton bisa sedikit meminimalisir serangan tersebut, sehingga cuma bagian bahu kirinya saja yang mengalami luka dan muncul retakan di bagian tersebut, seperti musuh sedang menggunakan semacam armor yang melindungi tubuh utamanya. Sementara musuh masih cukup terkejut dengan serangan kuat tersebut, Poseidon kembali mempersiapkan tombak Trisula spirit dewa air. Tapi kali ini Poseidon bikin 2 buah, yang kembali dirinya lemparkan dengan cepat ke arah lawan, lalu mengenai 2 penglihatan Renekton, menjadikannya serangan yang cukup fatal. Dalam kondisi tak menguntungkan tersebut, Renekton ternyata masih bisa melakukan perlawanan. Di sela ketika Poseidon mempersiapkan tombaknya, dia juga secara diam-diam telah mempersiapkan 2 tentakel yang dapat menembus tubuh spirit dewa air Poseidon. Terkena luka yang cukup pedih, pada akhirnya Poseidon harus melepaskan mode spiritnya, kembali ke bentuk awal, jatuh terduduk sambil menahan rasa sakit. Dia berkata, "Sialin sekali kau." Dari adu serangan barusan, kini Renekton mengakui jika Poseidon itu cukup kuat karena telah berhasil memaksanya sampai ke titik di mana bentuk manusia ikan jeleknya itu hancur dan tak lagi bisa digunakan. Setelah tubuh manusia ikan jelek itu mengalami kerontokan, tubuh utama Renekton pun akhirnya terlihat. Dia memiliki bentuk tubuh layaknya manusia pada umumnya, rambut panjang putih dan cukup tampan, cuma pakai sempak yang agak panjang buat nutupin bagian torpedonya. Wang Hao cukup terkejut setelah melihat bentuk Renekton yang sebenarnya. Sementara Putri Duyung Nanami yang kesal berkata jika perbuatan yang telah dilakukan oleh Renekton itu amat sangat menyimpang, dengan alasan jika dia melakukan semua itu demi masa depan suku manusia ikan. Renekton dengan tubuh lemahnya berjalan ke arah singgasana Raja Laut Dalam. Ia berkata jika Nanami itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Selama ini ras manusia ikan atau ras manusia duyung sudah berdiri selama puluhan juta tahun lamanya. Akan tetapi hingga saat ini mereka masih tetap berada di dalam jurang laut yang dalam. Dia tidak mau menerima jika rasnya tetap terus hidup di dalam kegelapan. Jika hal itu merupakan takdir, maka Renekton rela menjual jiwa dan raganya untuk mendapatkan kekuatan besar yang sanggup untuk mematahkan takdir manusia duyung, yang membuat mereka harus tinggal di dalam kegelapan sampai akhirnya rasnya bisa menjangkau cahaya indah yang terang. Ketika duduk di atas singgasana, tangan Renekton masuk ke dalam cahaya biru yang muncul di hadapannya. Nampaknya dia berniat untuk mengaktifkan sebuah mekanisme khusus. Ambisi yang dia miliki begitu berbeda dengan Raja Laut Dalam yang hanya bertekad untuk memenjarakan ras mereka sendiri di laut dalam yang gelap. Itulah alasan kenapa Renekton menggulingkannya. Semua itu dilakukan untuk bisa mewujudkan ambisi besarnya. Renekton sama sekali tidak peduli, sekalipun dia harus membunuh ras lainnya, dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikan jalannya. Setelah teriak-teriakan, tiba-tiba dari singgasananya muncul beberapa tentakel berwarna merah darah tertanam ke dalam beberapa bagian tubuh Renekton. Pada saat itu tubuh Renekton juga ikut mengeluarkan tekanan kekuatan gelombang yang cukup mengerikan. Tekanan kekuatan tersebut bisa dirasakan oleh semua orang yang berada di dalam sekitar area tersebut. Tak berselang lama tubuh Renekton yang telanjang dada kini telah dilapisi oleh armor kehitaman yang memancarkan energi kelam. Dengan begitu berani dia berkata, tak peduli entah itu manusia ataupun dewa, selama ada yang berani menghalangi jalannya maka Renekton akan menyingkirkannya. Di arah lain, Poseidon tidak menyangka jika Renekton masih punya bentuk transformasi ketiga. Dan sayang sekali karena sekarang dia sudah kehabisan tenaga, membuat si dewa laut kini sudah tak lagi sanggup untuk melanjutkan perbaku hantamannya. Nang-nang saja boy, karena Poseidon sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik, jadi selanjutnya biar Bang Yew saja yang akan mengurus sisanya. Ya, kalau ini sih udah pasti beres.
Menodong tombaknya dari arah kejauhan, Yeo berkata kalau dia sama sekali tidak keberatan dengan ambisi Renekton yang berniat untuk membawa rasnya bisa melihat cahaya. Tapi yang membuat Yeo keberatan ialah cara yang dilakukan oleh Renekton yang sebelumnya mengatakan dia juga tega untuk melibas ras lain seperti manusia cuma untuk bisa mencapai tujuannya. Karena itulah Yeo tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan begitu arogan Renekton berkata, masa iya yang mau ngelawan dia cuma Yeo si Human? Padahal sebelumnya Yeo nggak bisa ngelawan pas Renekton menyerangnya pakai gelombang sonik. Ya, kalau Yeo emang buru-buru mau mati maka dia akan mengabulkannya. Sombong kak. Oh no. Kayaknya ada yang salah sangka nih. Alasan kenapa Yeo sebelumnya nggak bertindak itu cuma karena dia mesti nahan perisai pelindung buat ngelindungin semua orang. Tapi sekarang setelah Renekton memasuki form ketiga, dia sudah nggak bisa lagi pakai serangan suara tersebut. Jadi sekarang Yeo bisa dengan bebas menggunakan kekuatannya buat bertarung. Langsung saja tanpa berlama-lama Yeo mengeluarkan perangkat yang bentuknya seperti ekor tengkorak yang dialiri kekuatan listrik, tertujukan langsung ke arah musuh. Perangkat tersebut bernama Pulse Cutting. Dengan begitu ejek Renekton dengan mudahnya menghindari gerakan awal Yeo. Ungkapnya serangan remeh kayak gitu sih mana bisa mengenainya. Tapi nampaknya lawan sudah salah sangka. Sedari awal Yeo memang gak niat buat pakai Pulse Cutting buat nyerang langsung. Setelah melewati Renekton, perangkat tersebut seketika aktif dengan munculnya jaringan arus listrik yang aktif dan semakin lama semakin berkembang hingga membuat Renekton terjebak di dalamnya. Energi arus listrik yang aktif berguna untuk menghalangi jalur perpindahan musuh dan cuma bisa bertahan selama 20 detik. Tapi itu waktu yang cukup bagi Bang Yeo buat menjalankan aksinya. Renekton yang kekuatannya kini sudah bertambah teramat begitu yakin bisa mengalahkan Yeo cuma dengan satu kali hantaman. Tapi ketika dia mencoba untuk memotong jalur arus listrik, dia malah langsung kesetrum. Perangkat Yeo nyatanya benar-benar mampu untuk menahan pergerakan lawan dalam waktu singkat. Yeo yang nyuruh Renekton hati-hati biar nggak kesetrum mengingat mereka lagi ada di dalam air. Selanjutnya dia pun mempersiapkan serangan jarak jauh, Twin Starfish Fang. Yeo membentuk dua ikan hiu kembar yang tercipta dari kekuatan listrik padat terkonsentrasi, melepaskan ke arah Renekton yang tak bisa bergerak bebas. Dan ketika hiu kembar tersebut menggigit kedua bahunya, Renekton langsung bisa menyadari kayaknya ada sesuatu yang gak beres sama hiu-hiu tersebut. Dan boom! Kedua hiu itu meledak menenggelamkan Renekton di dalamnya. Manusia ikan biasa sudah pasti bakalan langsung hancur ketika terkena ledakan kuat seperti itu. Sementara untuk Renekton sepertinya itu masih belum cukup. Makanya hiu di sini kembali mempersiapkan serangan lanjutan. Padahal tubuh musuhnya masih berada di dalam ledakan. Tapi Yeo sudah menanamkan satu tangannya ke dalam permukaan tanah. Yeo yakin ini akan menjadi akhir dari serangannya. Layaknya bunga yang mekar, muncul bongkahan-bongkahan batu bertuliskan aksara yang juga diisi oleh kekuatan listrik mengelilingi Bang MC. Bentuknya seperti kelopak bunga, tapi dari batu. Raungan dari Abyss, Stone Bomb, kata Yeo yang mengirimkan kelopak batu ke arah Renekton secara kontinu, menciptakan ledakan yang terjadi secara berkelanjutan. Renekton kini benar-benar tenggelam di dalam ledakan yang tak membiarkannya untuk melakukan perlawanan. Ini sih terlalu kejam. Kalau kayak gini terus bisa-bisa tubuh musuh benar-benar bakalan habis tak bersisa. Hilda menahan rasa keterkejutannya sambil bertanya-tanya di dalam pikirannya. Apakah Yeo ini memang benar-benar manusia? Sangat begitu jelas kalau dia bukanlah tandingannya. Tapi apakah setelah mengetahui perbedaan di antara mereka berdua, Hilda masih berniat menjalankan rencana tersembunyinya? Entahlah, kita lanjut dulu Baraya. Setelah serangan hiu mereda, tubuh Renekton mestinya hancur-hancuran guys. Tapi terlihat dia bisa kembali memulihkan diri. Nampaknya dia punya kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Yang jelas setelah menerima serangan Yeo, Renekton kini benar-benar sangat murka, berjanji akan menghabisi Yeo yang sudah mencoba untuk menghalangi jalannya. Sesaat setelah tubuhnya kembali pulih, musuh bergerak dengan whoosh ke arah Yeo, mencoba menyerangnya dari arah jarak dekat. Sedikit nggak nyangka Yeo tuh kalau musuhnya masih bisa bertahan. Tapi nggak masalah juga sih, kali ini Yeo akan menyelesaikannya dengan benar. Punya banyak perangkat dan perangkap. Void Beastmaster Yeo kali ini menggunakan sayap ungu seperti Demonic Wing. Cuman bedanya bisa mengeluarkan beberapa tembakan laser keunguan dalam satu waktu. Sebelum bisa menjangkau Yeo, Renekton harus didorong mundur oleh serangan laser tersebut. Dan dengan baik hati agar lawan nggak sampai menabrak dinding, Yeo juga sekalian saja membuat jurang gelap pakai beberapa lasernya.
Serangan Yeo memang tidak menghabisi musuh, tapi beberapa laser yang mengenai matanya ditambah dengan tubuhnya yang masuk ke dalam lubang yang begitu gelap bikin Renekton sama sekali nggak bisa melihat apapun. Dan pada saat itulah Yeo kembali melanjutkan serangannya, bergerak ke arah musuh dengan menggunakan pedang plasma. Yeo melepaskan serangan membuat tubuh lawan tercabik-cabik sebelum akhirnya dia menggunakan senjata tersebut sampai menembus tubuh lawannya. Renekton berteriak kesakitan menerima serangan Yeo yang membuat armor hitamnya rontok, berikut dengan tubuhnya yang bolong jadi dua, terpisah dari perut ke bawah. Ngeri guys. Tapi pas tubuhnya terpisah, muncul sebuah benda kecil berkilau yang nampak masih utuh, tak hancur ketika menerima serangan dari Bang MC. Ketika melihatnya, Nanami tahu dalam sekali lihat jika benda tersebut adalah sisik miliknya. Sementara Yeo mengambil sisik tersebut, sebentar kita akan melihat masa lalu Renekton, teman-teman. Renekton dan putri Nanami kecil hidup sama-sama, mereka sering main bareng-bareng. Ketika beranjak dewasa, Renekton juga sering ngajarin Nanami tata cara baku hantam yang baik dan benar. Semua itu Renekton lakukan agar Nanami bisa menjadi kuat dan bisa melindungi dirinya sendiri dari segala mara bahaya. Renekton sempat mengungkapkan impiannya kepada putri, di mana dia ingin agar ras mereka bisa melihat aurora yang indah di atas batu karang. Pada suatu ketika, karena selama ini Renekton sudah lama berada di sisinya, Nanami memberikan benda yang Nanami anggap yang paling berharga bagi dirinya, dan itu adalah sisiknya sendiri. Renekton memang sempat beranggapan kalau dirinya itu cukup spesial di mata Nanami, terlebih sebagai pelindungnya. Tapi dia harus sadar diri ketika menyadari jika Nanami seharusnya akan lebih aman ketika berada di sisi Raja Laut Dalam ketimbang bersamanya. Namun kendati demikian, Renekton akan tetap melindungi Nanami dengan caranya sendiri. Renekton menyimpan sisik Nanami di dalam tubuhnya, dan mulai dari sinilah perjalanannya untuk mencapai impiannya dimulai, menjadi lebih kuat untuk membuat rasnya bisa menatap dunia luar yang indah. Dia juga akan melibas semua musuh yang coba untuk menghalanginya, sekalipun itu sang raja. Kembali ke masa kini, setelah mengetahui keadaan Renekton, Nanami meminta maaf karena selama ini dia cuma memperlakukan sebagai saudaranya sendiri, tak pernah sekalipun peduli dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sebelum mokai, Renekton minta Nanami nggak usah nangis. Semua yang terjadi sampai sekarang Renekton mengakui itu karena kesalahannya. Dia sudah berbuat menyimpang sampai lupa niatan awalnya. Bahkan dia juga sudah lupa akan janji untuk melindungi si putri. Setelah melihatnya secara langsung, Renekton yakin jika kekuatan jurang yang ada di dalam diri Yeo mungkin bisa mematahkan belenggu takdir ras manusia duyung yang selama ini harus tinggal di dalam kegelapan. Tak berselang lama, ledakan cahaya keemasan pun muncul, menandakan kematian Renekton yang sisa tubuhnya berikut dengan kekuatannya ia gunakan untuk membuka sebuah portal menuju tempat lain. Sementara Nanami menangisi kepergian teman masa kecilnya itu, Yeo heran. Sebenarnya apakah yang dimaksud kekuatan jurang oleh Renekton sebelum kematiannya? Apakah itu kekuatan dewa kuno? Tapi dari hal itu, Yeo sedikit mengerti tentang ambisi yang diinginkan oleh duyung satu itu. Cahaya keemasan yang terbentuk kembali meledak-ledak sampai warnanya berubah menjadi kebiruan. Dari kejadian ini satu guys, terkait dengan masalah ras manusia ikan duyung. Setelah memahami keinginan Renekton, Yeo berjanji akan memenuhinya, mematahkan takdir yang selama ini telah membelenggu ras duyung. Dan tentunya Yeo akan menggunakan caranya sendiri untuk mencapai hal tersebut.